Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja kian membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang semakin besar karena usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM semakin dipermudah. Sektor ini selalu menjadi andalan penopang ekonomi masyarakat karena jumlahnya mencapai 99% dari total pelaku usaha Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada. Usaha mikro, kecil, dan menengah mendapat perhatian istimewa dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Posisinya semakin diperkuat dengan berbagai kemudahan dan perlindungan karena menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Indonesia pada saat krisis sekalipun. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan serapan tenaga kerja di sektor UMKM akan semakin besar karena Undang-Undang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan. Antara lain, izin usaha yang selama ini disamaratakan dengan usaha besar kini hanya diperoleh dengan mendaftar. Konsolidasi UMKM yang selama ini diurus 18 kementerian juga menjadi lebih mudah dengan kebijakan satu pintu di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Demikian pula syarat untuk mendirikan koperasi yang sebelumnya harus 20 orang, kini cukup 9 orang saja dan bisa masuk ke banyak sektor bisnis. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM tentu ini satu kemajuan ya. Kita yang pertama UMKM itu nanti diberi kemudahan lah dalam mengurusi perizinan, ya, termasuk juga koperasi yang tadinya mau bikin koperasi itu harus 20 orang, sekarang dengan 9 orang. Dan koperasi bisa masuk ke bisnis ke banyak hal. Menurut Teten, pembiayaan UMKM saat ini sudah tidak menjadi masalah karena mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Namun serapan pasarnya masih perlu disupport, termasuk menekan produk impor untuk digantikan dengan produk UMKM. Sekarang UMKM sebenarnya yang jadi problem kan penyerapan di marketnya. Kalau pembiayaan nggak jadi masalah sekarang kan. Sekarang dengan belanja pemerintah, dengan belanja BUMN yang diprioritaskan oleh UMKM, apalagi sekarang kalau didorong konsumsi masyarakat juga keran impornya ditutup, saya kira ini akan menggairahkan. Kita mampu lah. Berdasarkan data BPS, total UMKM Indonesia saat ini mencapai 64 juta atau 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Karena itu selama masa sulit akibat pandemi COVID-19, pemerintah terus menopang UMKM dengan berbagai program bantuan seperti banpres produktif untuk 12 juta usaha mikro, subsidi bunga KUR, sehingga bunga KUR untuk semua skema menjadi 0% serta jaminan kredit modal kerja. Tim Liputan Metro TV. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dituding pro-elit. Benarkah demikian? Jika tidak pro-elit, lalu apa saja poin di undang-undang tersebut yang mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah? Telah hadir melalui sambungan Zoom Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam, Bang Johnny. Selamat malam, Ade. Ya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dituding pro-elit, Bang. Apa jawaban Anda jika memang bukan pro-elit, apa saja hal yang menguntungkan UMKM, pengusaha kecil, dan juga koperasi, Bang? Begini, Ade, ya, kita mesti melihat dulu sebelum saya jawab itu ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu ya dari reformasi struktural perekonomian Indonesia. Dalam 20 tahun lebih ini kita telah mengalami 2 kali reformasi struktural perekonomian. Yang pertama reformasi struktural itu terjadi tahun 97-98 pada saat terjadi krisis akibat dari krisis moneter dulu ya. Yaitu dengan apa? Reformasi struktural saat itu disiapkan oleh lembaga multilateral, oleh IMF dan oleh Bank Dunia yang harus dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.
Sedangkan yang sekarang adalah reformasi struktural dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi kita. Ini sudah disiapkan lama dalam konsep dan visi misi Pak Presiden Pak Joko Widodo. Ya, sudah lama sekali disiapkan. Namun dapat anginnya pada saat terjadi COVID-19 ini justru akselerasi itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena pada saat terjadi krisis pandemi COVID-19, maka dampak terhadap tekanan ekonomi dunia ya itu begitu luar biasa berlaku ke semua negara. Sehingga kita perlu lebih proaktif mengambil langkah-langkah. Pak Presiden, Pak Joko Widodo ini betul-betul orang yang berpihak kepada UMKM dan tenaga kerja. Dan reformasi struktural ini termasuk dalam membuka ruang investasi, cipta kerja ini, jangan dikonotasikan hanya untuk investor PMA, Foreign Direct Investment, penanam modal asing. Tidak. Ini untuk semuanya termasuk penanaman modal di dalam negeri dan secara khusus keberpihakannya kepada usaha menengah kecil dan mikro ya yang menjadi penopang penyumbang 97% tenaga kerja seperti tadi disampaikan dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap GDP nasional kita. Jadi begitu besarnya. Nah, dengan demikian Undang-Undang Cipta Kerja ini ya melakukan afirmasi ya dan penekanan secara tegas terhadap keberpihakan Indonesia, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Ya. Jadi undang-undang ini memang bagian dari reformasi struktural Indonesia di bidang perekonomian ya dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional dan ya untuk melakukan atau competitiveness-nya kompetisi kita di dalam perekonomian global yang saat ini kontraksi, mengalami tekanan yang luar biasa akibat dari COVID-19. Kalau ditanya insentif apa saja, tadi sudah disampaikan ya berbagai jenis insentif. Dari mulai kemudahan-kemudahan perizinan itu diberikan. Ya, insentif-insentif seperti misalnya ya sertifikasi halal. Untuk UMKM itu gratis atau ditanggung oleh negara. Bahkan sertifikasi halal itu adalah self-declare, ya, ditentukan sendiri halal untuk produk-produk tertentu. Nanti ini diatur dalam peraturan Menteri Agama, ya, diatur. Kemudahan sedemikian rupa yang memungkinkan agar UMKM ini bisa bersaing. Tadi juga sudah disampaikan, ya, kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan, baik melalui KUR, ya, atau melalui mekanisme bisnis yang lebih mudah yang memungkinkan perbankan atau industri sektor pembiayaan itu bisa memberikan asistensi pembiayaan kepada UMKM yang lebih baik, ya. Juga di situ macam-macam ya melalui kebijakan-kebijakan afirmatif, ya, belanja pemerintah harus komponen UMKM-nya ya 40% bahkan ya itu menjadi afirmatif yang harus dilakukan. Ada tersedia 320-an triliun itu untuk potensi nilai paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dicadangkan untuk dilakukan oleh UMKM, ya. Juga program Bangga Buatan Indonesia ini juga afirmasi juga bagi UMKM. Itu keberpihakan pemerintah dan keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung UMKM kita agar tetap berkembang karena di situ ada 64 juta UMKM yang sebagian diantaranya sekitar 10 juta sudah bermigrasi dan bertransformasi menjadi UMKM digital. Ya, untuk memasuki dan menguasai ekonomi digital Indonesia. Inilah keberpihakan dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM Indonesia. Baik, Bang Joni, selama ini UMKM selalu terbebani soal biaya perizinan, lalu kemudian juga sertifikasi halal tadi, lalu kemudian juga soal standar nasional. Jadi undang-undang ini benar-benar membebaskan biaya-biaya tersebut kepada UMKM. Ini butuh penegasan sekali lagi agar kemudian tidak ada hoax dan lain-lain di akar rumput, Bang Joni. Yang pasti UMKM tidak perlu izin, cukup pendaftaran melalui online single submission. Udah nggak ada lagi itu biaya-biaya. Ya, sertifikat halal misalnya, itu gratis, itu ditanggung oleh negara. Ya. UMKM kita diberi perlindungan macam-macam di dalam, macam-macam sekali dan afirmatif ya. UMKM juga didorong dalam supply chain, di mana pun yang besar-besar itu harus memberikan perlindungan terhadap UMKM kita. Ya, harus mengajak serta
kawasan-kawasan industri harus menyediakan fasilitas untuk UMKM. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong investasi tidak saja atau jangan sampai hanya diterjemahkan untuk kepentingan pemodal besar dan investasi asing. Tidak saja itu, tetapi justru memperhatikan secara sungguh-sungguh kekuatan dan sokong guru ekonomi nasional kita, yaitu usaha menengah, kecil, dan mikro. Serta koperasi. Koperasi bahkan lebih disederhanakan. Cukup 9 orang sudah bisa membentuk koperasi. Baik. Bang Joni dan juga pemirsa, kami akan nanti tentunya melanjutkan perbincangan ini. Tadi soal UMKM sudah kita bahas, lalu kemudian juga ada beberapa kekuatan ekonomi lainnya seperti koperasi tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bang Joni. Kita akan nanti ulas lebih detail lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Talk segera kembali. Didukung oleh Ya, pemirsa, selain dituding pro-elit, banyak yang menuding juga Undang-Undang Omnibus Law ini juga pro-kapitalis. Kalau tidak pro-kapitalis, harusnya pro-koperasi. Sementara kalau kita lihat faktanya, Bang Joni, saat ini rasio partisipasi penduduk berkoperasi hanya 8,41%. Dan kontribusinya pada perekonomian juga baru mencapai 0,97%. Bagaimana undang-undang ini kemudian bisa meningkatkan partisipasi dan juga kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, Bang Joni? Ya, sama juga seperti UMKM, Ade, yaitu kemudahan-kemudahan perizinan, kemudahan untuk membuka usaha, kemudahan untuk mendapatkan akses pembiayaan, baik itu melalui KUR maupun mekanisme pembiayaan yang lain, langkah-langkah afirmasi dari kebijakan belanja negara, ya itu semua disiap. Termasuk salah satu yang sangat mencolok adalah penyederhanaan di dalam membuat koperasi. Yang sebelumnya minimum 20 orang, sekarang cukup 9 sudah bisa membentuk koperasi. Ya. Perizinan itu melalui pendaftaran. Sangat sederhana, sama seperti UMKM, koperasi pun demikian. Semua kemudahan-kemudahan itu diberikan karena memang ya koperasi itu adalah model kegotong royongan perekonomian nasional. Dan reformasi struktural perekonomian kali ini keberpihakannya sangat jelas ya kepada usaha menengah, kecil, dan mikro serta koperasi. Nah, inilah yang akan digalakan mudah-mudahan setelah ini dalam peraturan pelaksana lanjutannya yang memungkinkan agar koperasi itu bisa bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai di daerah-daerah ya justru koperasi menjadi sulit karena masuknya usaha-usaha besar atau sistem-sistem pembiayaan yang menyulitkan mereka. Bapak Presiden dengan sangat jelas menginginkan satu regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan ya daya saing koperasi dan UMKM menjadi lebih baik. Baik. Nah, tadi Anda sempat menyinggung soal usaha-usaha atau korporasi-korporasi besar begitu ya. Faktanya pelaku UMKM saat ini memang banyak sekali yang mengeluh terlibas oleh persaingan dengan usaha-usaha besar. Bagaimana kemudian undang-undang ini melindungi UMKM karena rantai pasok saja sudah kalah. Lalu kemudian juga soal branding juga kalah, jaringan juga kalah. Ini bagaimana kemudian undang-undang ini melindungi mereka, Bang Joni? Ya, perlindungan UMKM dari praktek-praktek kemitraan yang bersifat predatory, ya, itu betul-betul diatur dan meminimalisasi resiko usaha itu betul-betul diatur. UMKM itu harus menjadi bagian dari supply chain yang besar, ya. Keberpihakan afirmatif mulai belanja negara, ya, itu disiapkan betul-betul untuk UMKM, ya. Di keberpihakan terhadap wilayah industrial estate misalnya, ya, lokasi industri, ya, kawasan industri, keberpihakan di mana harus tersedianya fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM itu diatur betul di situ. Nah, inilah keberpihakan yang selama ini belum dilakukan. Selama ini UMKM dan koperasi dalam level playing field atau dalam persaingan yang sama dengan yang menengah, yang besar-besar, bahkan dengan PMA. Nah, saat ini tidak, ya. Kebijakan yang lebih afirmasi diatur di Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan UMKM dan koperasi itu menjadi tuan di negaranya sendiri. Ya, di mana ekonomi, peran di sektor ekonomi mereka betul-betul bisa mengambil bagian di dalamnya, termasuk ekonomi digital.
ya, termasuk ekonomi digital di dalam menyiapkan talenta-talenta digitalnya, di dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas pembiayaannya, di dalam mengajak mereka bermigrasi ke digital dan memanfaatkan marketplace. Nah, keberpihakan ini sangat jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong agar supply chain atau jaringan dan networking itu betul-betul UMKM diikut sertakan, ya, diikut sertakan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Dari perlindungan UMKM dan praktek kemitraan yang predatori itu betul-betul harus dihindari dan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur itu. Baik, Bang Jody, terakhir, saat ini masih banyak sekali distorsi informasi terkait isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana kemudian upaya dari Kementerian Anda dalam meredam peredaran luas hoax atas Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, ada dua jenis hoax ini, Ade. Yang pertama hoax di dalam medsos. Hoax di dalam medsos itu hingga saat ini dari monitoring patroli cybernya Kominfo itu ada 39 isu hoax di sana. Macam-macam tuh, lucu-lucu lagi, ngaco gitu loh. Dan itu tersebar di 511 platform digital. Ya, 511 platform digital itu diantaranya Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sekarang tambah TikTok juga ada di dalamnya. Dan baru sekitar 48 yang sudah bisa diblokir, di take down, dan masih dalam proses itu 463. Itu di dalam ruang digital. Tetapi di luar ruang digital, termasuk di media-media, ya, ini hoax yang berkembang ini sebetulnya dengan dasar dokumen yang tidak jelas. Sayang sekali bahwa para ahli-ahli kita, para cerdik pandai, bahkan cendekiawan, yang menggunakan draft yang belum final atau rancangan awal dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagai acuannya untuk menyerang Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah hoax. Ya, banyak keributan, demonstrasi dan lain sebagainya berdasarkan hoax-hoax terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa hoax ini muncul? Hoax ini muncul dari draft yang bukan draft final. Saya baru mendengar dan bersyukur bahwa DPR telah berkomitmen akan menyampaikan draft final atau hasil keputusan dokumen final pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini besok untuk disampaikan pada pemerintah untuk dilakukan mengundang-undangkannya. Nah, dasar-dasar ini Kominfo melakukan diseminasi, bukan saja Kominfo, pemerintah melakukan diseminasi dengan menggunakan seluruh kemampuan dan ruangnya untuk memastikan hoax Cipta Kerja harus dilawan dan Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk Indonesia, bermanfaat untuk UMKM dan koperasi, dan bermanfaat untuk tenaga kerja yang sedang bekerja, yang terdampak, dan yang akan bekerja, yaitu generasi milenial kita. Baik. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate telah memberikan informasi dan juga penjelasan terkait dengan hoax-hoax dan juga bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini melindungi UMKM dan juga koperasi. Dan pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Saya Ade Mulya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.